Balik lagi di Moski Podcast. Keterangan lampunya nih. Warna biru, mantap ya. Nah, sip. Agak temaram nih. Nah, kali ini gue bakal bercerita tentang pengalaman gue waktu tahun 2010. Dan pengalaman ini benar-benar gak bisa gue lupain. Bukan terkait dengan sesuatu yang mistis atau tentang horor ya, tapi ini sesuatu yang mungkin agak jijik kalau gue ceritain, tapi unik sih sebenarnya. Bukan unik, tapi seru aja gitu kalau gue ceritain ya. Jadi pengalaman ini semoga tidak kalian dapatin, karena memang bukan pengalaman yang menyenangkan sih menurut gue, dan menjadi trauma buat gue waktu itu sampai hampir setahun nggak mau nonton film sendirian, karena gue tuh punya hobi nonton film sendirian, dan gara-gara kejadian itu gue sama sekali udah nggak mau nonton film sendirian di bioskop. Pengalamannya kayak apa? Simak. Dengerin obrolan bareng di Moski Podcast. Jadi tuh waktu tahun 2010, gue kan hobi banget tuh nonton film bioskop. Jadi kalau ada film-film baru, gue udah pasti pulang kantor, gue nonton sendirian. Ya walaupun waktu itu punya pacar lah ataupun pasangan, tetap aja gue lebih hobi nonton sendirian gitu, karena menurut gue tuh nonton sendirian itu adalah sesuatu yang paling sempurna di bidang penontonan film bioskop lah, contohnya gitu kan. Lu bisa fokus sama ceritanya dan lu gak keganggu sama hal-hal yang bisa dibilang lu harus care sama pasangan kalau lagi di bioskop. Dan tapi kalau nonton sendirian, ya lu ngapain juga bebas gitu kan, dan lebih fokus aja sama cerita, dan pastinya lebih hemat karena lu gak beliin minuman buat pasangan kan ya. Oke, jadi ya dari zaman gue kuliah, gue udah mulai hobi banget untuk sendirian, dan ketika gue udah kerja, apalagi udah kerja kan, udah punya uang sendiri, dan ngerasa bahwa gue bisa bebas lah gue untuk nonton kapan dan di bioskop kayak apa juga, dan itu menemukan sebuah relaksasi buat gue yang penat sama pekerjaan di kantor, dan akhirnya gue nonton sendirian setelah pulang kerja. Oke, jadi waktu itu gue pulang kantor, datanglah gue ke sebuah bioskop di daerah Bekasi. Bioskopnya ini lumayan banyak, tapi satu mall itu ada satu bioskop yang isinya bioskopnya banyak, dan lumayan ada satu studio yang gede, dan itu memang biasa buat film-film premier. Nah, sambil gue nunggu film itu dimulai, ya gue biasa tuh duduk di deket studionya tuh, biasanya ngeliatin poster-poster film yang dipajang di dinding. Nah, suatu ketika pada hari itu dan pada malam itu, tiba-tiba gue disamperin sama seorang bapak-bapak. Bapak-bapak ini menurut gue usianya udah lebih dari 50 tahun, udah agak tua. Cuman dari penampilannya agak perlente. Dia pakai kemeja rapi lah, pakai jam tangan yang bagus, dan dari segi wanginya itu udah bukan wangi-wangi tipe cowok yang istilahnya cowok-cowok biasa gitu kan. Wanginya itu wangi-wangi cowok-cowok yang memang lagi nyari mangsa. Jadi ya udah tuh, dia duduk di sebelah gua, nanyain awalnya dia nanyain film apa itu gue lupa, dan seingat gua waktu itu film yang dia tanyain tuh belum tayang, masih coming soon, dan gue sempat nunjuk posternya. Nah itu Pak, belum tayang kalau film itu kalau di sini masih coming soon, tapi nggak tahu deh, mungkin biasanya kalau film yang udah ada di bioskop, posternya udah di bioskop, walaupun coming soon, paling biasanya sekitar 2 mingguan akan tayang gitu. Ya udah, akhirnya dia tahu duduk sebelah gua, dan gue sempat melihat jam tangan kan, masih setengah jam lagi film gue mulai kan, dan akhirnya dia ngajak ngobrol lah, dia ngenalin nama,
Nah, dia setelah berkenalan segala macam, akhirnya kita jadilah obrolan. Dia mulai nanya gue kerja di mana, lagi sama siapa, terus hobi gue nonton film apa. Ya, gue masih beranggap obrolannya ya obrolan gue sama dia, ya seorang apa ya, teman lama lah kayak gitu. Tapi suka teman lama, teman tua lah sebenarnya. Ya gue menghormati sebagai bapak, mungkin dia juga lagi butuh teman ngobrol. Karena pas gue tanya, bapak di sini nonton, ya dia bilang nonton. Dan dia bilang nonton dan dia lagi sama seseorang lah. Tapi setelah obrolan itu panjang lebar lah, omongannya tuh udah kemana-mana soalnya, sampai gue tahu dia udah ditinggal sama istrinya meninggal, dia punya anak 3 dan anak-anak itu udah istrinya udah pada gede lah ya, udah nggak tinggal serumah sama dia kayak gitu. Dan pada akhirnya gue masuklah ke bioskop dan gue tinggalin dia. Gue baru ngeh ternyata film yang gue tonton adalah film terakhir. Karena waktu itu gue ingat banget, gue nonton di jam terakhir bioskop memutarkan film. Artinya ketika dia bilang sedang nunggu film lain, gue lupa, gue juga nggak ngerti dia nunggu film apa, dan dia bilang masih 1 jam lagi film itu mulai. Dan gue baru ngeh, gue tuh itu film yang gue tonton adalah film terakhir. Jadi ya gue nggak tahu ya, kayaknya dia speak aja sih kayaknya buat apa namanya, mempermanis obrolan. Kita sempat tukeran bukan handphone ya, tukeran pin BB, karena zaman itu kan zamannya BBM-an, BlackBerry. Jadi gue tukeran pin karena gue ngerasa, oh ya udahlah, mungkin bapak-bapak ini suatu saat bakal ada komunikasi tentang bisnis atau apa. Karena prinsip bokap gue waktu itu bilang, ketika ada orang kenalan jangan disepelekan, siapa tahu itu bakal jadi teman bisnis kamu ataupun teman pekerjaan kamu. Oke lah, gue akhirnya tidak menaruh curiga dan gue tukeran pin BB sama dia. Keesokan harinya tuh 1 hari 2 hari tidak ada terjadi apa-apa gitu. Tapi tiba-tiba hari ketiga gue hidup normal udah mulai berubah tuh. Tahu-tahu dia udah nge-BBM gue. Pagi-pagi jam 6 tuh BBM gue nanyain udah sarapan belum. Dari situ aja gue udah aneh banget, ada bapak-bapak BBM gue nanyain udah sarapan apa belum. Itu langsung to the point, tanpa ada apa namanya, tanpa ada ucapan selamat pagi atau apa. Dia langsung nanya, Mas udah sarapan belum? Ya udah tuh, gue kelar. Gue udah sempat baca tapi belum sempat balas. Akhirnya ya udah gue taruh BB gue, terus gue tinggal mandi. Baru setelah mandi gue jawab tuh, belum pak, ini baru mau sarapan, hehehe, gue gituin kan. Terus ya udah, gue tinggal, gue pakai baju, gue siap-siap berangkat kantor kan. Nah baru tuh jadi kan gue dari rumah ke kantor kadang-kadang gue pakai jemputan kan. Nah, hari itu gue pakai jemputan, jadi ada spare waktu lah sambil di jalan menuju kantor di mobil jemputan. Gue buka-buka handphone gitu kan, gue buka-buka BlackBerry. Nah dia tuh mulai nge-BB lagi tuh. Oh ya, dia sempat bilang, maafnya aku baru balas lagi kayak gitu. Padahal gue nggak bertanya apapun gitu, gue cuma bilang belum pak, belum sarapan. Hehe, udah tuh nggak ada pertanyaan apa. Bapak sendiri udah sarapan belum gitu. Enggak, gue nggak ada pertanyaan itu. Terus dia bilang maaf ya baru balas. Terus dia bilang, kamu sudah berangkat kantor? Terus gue bilang, ya udah pak, ini lagi di mobil jemputan, mungkin setengah jam lagi sampai. Terus ya udah tuh. Nah pas jam makan siang udah mulai tuh dia BB lagi tuh, mas jangan lupa makan siang gitu karena udah jam 12. Oh iya pak, makasih diingetin. Gue masih berpikiran positif waktu itu loh, nggak ada pikiran kemana-mana, karena gue ngerasa ini bapak-bapak emang butuh teman ngobrol aja tuh kan. Lambat laun seminggu intens dia ngajakin basa-basi seperti itu, lama-lama kok obrolannya udah mulai kayak ngajak jalan gitu. Pas hari Sabtu gue lembur waktu itu, masuk kantor, dia BBM gue, mas
hari ini libur nggak? Terus gue bilang, oh enggak Pak, saya kadang-kadang kalau Sabtu masuk gitu kan, ada lembur. Terus dia bilang gini, atau hari Minggu deh gitu. Kalau Minggu sih memang libur, tapi kenapa ya Pak? Terus dia jawab gini, jalan-jalan yuk, mungkin kita bisa ngobrol berdua gitu kan. Bapak inget kok waktu itu kamu bilang kamu keseharian naik mobil, dia bilang gitu ke gue kan. Terus gue bilang, enggak juga sih Pak, kadang-kadang naik motor gitu. Terus dia bilang, ya udah nggak apa-apa, kalau misalnya mau jalan-jalan sama saya, nanti uang bensin atau tol saya yang bayarin gitu. Lah, dia orang kenapa ya? Gue bilang. Terus ya udah gue bilang, ya udah Pak, nanti kalau misalnya saya bisa ngajak jalan Bapak ataupun ada waktu, saya kabarin gitu kan. Setelah ada omongan itu, beberapa hari kemudian dia nanya lagi tuh, Mas gimana, bisa nggak jalan-jalan tuh pulang kantor kata gitu. Sepulang kantor ya nggak apa-apa, biar saya nanti yang menuju titik Mas nunggunya di mana gitu. Nanti bensin, makan sama tol saya bayarin. Aduh, ini orang mau kemana ya, arah tujuannya ya. Gue tuh agak aneh kalau misalnya ada orang yang ngajakin duluan gitu, ngajakin ngobrol tapi nggak ada tujuannya gitu. Maksud gue kalau temen gitu, temen yang udah gue kenal atau ngajakin jalan, yuk Mas jalan Mas, kita obrolin ini yuk, siapa tahu bisa jadi cuan atau jadi bisnis apa segala macam. Nah itu gue mau aja, tapi ini cuman kayak yang gue pernah nanya, emang kenapa Pak ngajak saya jalan atau ngajak saya keliling-keliling kota, gue bilang gitu kan. Enggak apa-apa, cuman pengen ngobrol aja berdua gitu kan. Oh kalau itu Bapak bisa aja ke kantor gitu, ke kantor tapi jam istirahat itu saya bisa kok nemuin gitu, atau jam-jam yang menurut saya nggak sibuk gitu, oke aja gitu. Terus dia bilang, oh, enggak mending pas udah lepas emasnya, lepas bebas kerja kayaknya lebih enak gitu kan. Nah itu gua udah mulai agak risih sebenarnya, apalagi pas dia sempet minta nomor handphone gua kan. Nah, yaudah akhirnya gue kasih nomor handphone gue. Nah entah kenapa dia udah nggak nge-BB gue tapi SMS. Dia SMS gue tuh, sering banget SMS gue tuh. Nah karena juga sempet miss call. Cuman gue pribadi agak nggak suka dengan orang yang belum terlalu akrab dan tidak ada tujuan ada perbincangan apa, atau dia nelponin gitu. Terus ya udah, akhirnya dia bilang, Mas saya minta maaf kalau misalnya suka miss call, mungkin pengen ngobrol aja di telepon. Terus ya gue jawab tuh di SMS, ya Pak maaf, tapi kalau ngobrol saya memang agak nggak suka kalau ngobrol itu di di handphone, lebih suka tuh ngobrol di secara langsung lah gitu kan. Nah salah gue adalah ngomongnya seperti itu, dan akhirnya dia bilang gini, ya udah yuk kita ketemuan ngobrol di mana, makan, kalau perlu kita jalan-jalan kemana yuk kata gitu. Kalau misalnya mau keluar kota juga ayo, nanti hotel saya yang bayarin. Nah itu gue udah yang waduh, ini bapak ini kemana ya tujuannya ya, apalagi udah ngajakin ke hotel gitu kan. Ya Allah, terus gue nggak nanggepin tuh omongannya dia kayak gitu kan. Terus akhirnya udah beberapa kali SMS atau BB nggak gue tanggepin tuh. Akhirnya ya karena gue nggak tega, akhirnya gue bilang, Pak apa ya, saya agak aneh sih sama bapak. Itu gue jujur tuh, gue bilang ke dia, kenapa sih Pak sering banget BB saya atau SMS saya, terus ada satu jawaban yang menurut gue agak aneh. Dia bilang, maaf ya Mas, saya nggak ada maksud apa-apa kata dia gitu. Saya cuman kesepian karena kan saya istri saya udah nggak ada, udah meninggal, dan di rumah saya sendirian dan saya butuh teman ngobrol gitu. Ya udah, akhirnya karena gue ngerasa iba, ya udahlah akhirnya tiap dia SMS atau dia BBM gue tanggepin. Obrolannya masih agak normal lah ya, masih tentang pekerjaan gue apa, tentang hobi gue apa, aktivitas gue apa.
Sampai ada satu pembahasan yang menurut gue udah harus stop. Gue nggak boleh balas gue nggak boleh balas BBM dia lagi, karena dia udah mulai kayak, Mas, boleh nggak minta foto gue. Terus gue tanya, foto buat apa ya Pak ya? Nggak apa-apa Mas, mungkin saya cuma pengen punya kenang-kenangan aja. Kalau saya tuh punya teman ngobrol kayak Mas. Nggak usah Pak, nggak perlu. Nah, tanpa gue minta, dia beberapa kali ngirim foto dia. Tapi dalam foto yang normal sih, misalnya dalam pakai baju komplit dan yang nggak aneh-aneh gitu. Cuman ya menurut gue itu udah harus gue stop obrolannya, dan gue nggak mau ngelanjut lagi. Sampai terakhir kali dia BBM gue adalah dia ngajak buat minum-minum. Mas, seingat gue gini kalimatnya, Mas kalau misalnya suka minum, yuk kita minum-minum aja gitu. Nggak perlu sampai yang mabok atau gimana kayak gitu. Nanti saya yang bayarin atau gitu. Pokoknya semuanya Mas tenang, asal mau ketemu sama saya, ngobrol malam-malam, tengah malam juga nggak apa-apa. Dan akhirnya gue ngerasa ini yang nggak beres sih Bapak ini. Apalagi udah sering miss call, ngirim foto, dan menurut gue itu udah aneh banget. Hingga akhirnya gue pinjam handphone temen gue, dan gue SMS dia. Gue bilang, Pak, sorry, ini nomor baru saya gitu. Kalau ada apa-apa, tapi soal pekerjaan ataupun tentang hal yang berbau dengan bisnis saja, yang kalau misalnya mau hubungin ini, nomor saya yang lama nggak tahu kemana, hilang. Betul. Ya akhirnya selama beberapa hari dia tidak SMS gue, tidak BBM gue, dan BBM itu udah sempet gue blokir dia, dan nomor dia gue sempet akhirnya gue blokir kan. Setelah beberapa hari tidak SMS ataupun dia tidak miss call, akhirnya gue blokir aja. Gue ngenaknya sama temen gue, jadi temen gue yang kaget atau dia dia SMS sama bapak itu, dia kaget atau ada SMS dibilang, selamat pagi Mas, semangat untuk semangat bekerjanya, jangan lupa sarapan. Dan temen gue tuh kaget kayak kita, ini siapa gitu, dia nggak balas SMS itu. Dan lucunya adalah dia tahu nyamperin meja gue, curhat, dia bilang, gue aneh, tahu ada orang yang SMS gue kayak gini, dia nunjukin nomor SMS-nya, dan gue ketawa gitu kan. Anjir, ini kan gue yang minjem handphone dia tuh buat SMS tuh bapak-bapak, tapi setelah gue SMS, gue hapus gitu berkas pesan terkirimnya gitu, biar gak ada jejak. Karena udah gue nggak sampai sekarang. Pas pada hari itu gue nggak ngomong sama sekali sama dia gitu kan. Kalau gue nggak mengakui kalau itu adalah perbuatan gue gitu. Akhirnya ya udah tuh sih, dia heran dan terusik juga karena sering di miss call, dan dia bilang, bapak, dia sempat galak, lu siapa lu? Lu siapa berani SMS gue kayak gitu? Jangan pernah ganggu gue lagi ya, gue nggak suka gitu. Udah, itu dia nggak pernah di SMS lagi sama si bapak itu. Nah setelah itu dia cerita ke gue betapa risihnya dia mendapatkan SMS seperti itu, dan akhirnya gue ngaku kalau itu perbuatan gue. Dan dia sempat gue tunjukin kan BBM-nya si bapak itu, gue tunjukin SMS-nya si bapak itu, dan dia cuma bilang, gue bajingan. Bajingan adalah bukan bajingan, gue tuh bangsat, dalam artian melimpahkan sesuatu hal yang menurut dia jijik banget itu ke dia tuh. Akhirnya ya udahlah, gara-gara kejadian itu gue nggak berani nonton lagi sama sekali selama sampai setahun, karena takut gue ketemu si bapak itu lagi. Sampai gue tahan tuh, sampai gue pun kalau mau nonton tuh pas misalnya ada film yang pengen gue tonton, dan memang gue lagi nunggu kesempatan buat gue lagi jalan dinas keluar kota. Nah pas gue dinas keluar kota baru deh gue mau nonton itu. Tapi kalau misalnya masih di daerah-daerah itu, mau di Jakarta pun atau mau di Bekasi, gue nggak berani karena gue takut ketemu bapak itu ya.
Oke, tadilah kisah gua diteror sama bapak-bapak pelangi. Ya gue yakin buat itu orang pelangi. Kenapa? Karena ya senormal-normalnya bapak-bapak dan butuh teman ngobrol, nggak mungkin lah dia kalimatnya seperti itu gitu. Apalagi sampai minta kirim foto dan minta obrolan secara intens berdua. Apalagi ngajak-ngajak nginep keluar kota. Itu udah menurut gue udah aneh banget. Itu udah artiannya udah kesana. Oke, untuk Moskiners, semoga cerita gue menghibur. Ini podcast pertama gue yang misalnya di videoin dan single podcast. Belum ada temen yang mau buat ajak ngobrol gue. Karena gue kalau ngobrol sendiri itu agak aneh. Oke lah, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.